Anteng mandang sugeng jeneng langgeng tanpa Sebagian besar pasti sudah tahu susah. lagunya. Sudah tahu artinya. Tapi cepat-cepat aja ya, karena ini butuh setengah jam saja tidak cukup ini. Lagunya seperti ini. Sugih tanpa bondo. Nanti semua harus ikut nyanyi. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajrih. Lagunya sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajrih. Sugih tanpa bondo, sugih tapi tanpa harta. Maksudnya harta, kita punya keyakinan bahwa kaya itu bukan karena banyaknya daftar harta benda kita. Kaya itu letaknya dalam hati. Orang-orang yang korupsi di Jakarta itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya, tapi hatinya miskin. Digdaya tanpa aji, itu seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak pakai aji-aji tapi mukanya itu wibawa. Wibawa, seakan-akan orang yang menggunakan aji-aji. Kemudian terima mawi pasrah. Terima itu nerimo ing kahanan. Jadi orang kok dikasih misalnya pendek, hitam, keriting rambutnya kayak saya gini, yang nerimo. Nerimo. Karena Allah tuh tidak pernah gagal dalam menciptakan. Pasti setiap manusia tuh punya kelebihan. Nerimo dengan keadaan dirinya, juga nerima dengan rezekinya, dengan pembagian dari Allah. Nerimo ing pandum. Terima mawi pasrah. Pasrah. Manusia ini dalam menghadapi kehidupan itu dibutuhkan kesabaran dan juga pasrah. Tidak bisa manusia mau nangani semua urusannya sendiri, stres manusia. Harus ada sabarnya. Setelah kita mengusahakan, kita harus tawakal, harus pasrah. Sepi pamrih tebih ajrih. Manusia ini harus ikhlas. Itu termasuk setan itu tidak berkuasa terhadap orang-orang yang ikhlas. Sepi pamrih tebih ajrih. Jauh dari rasa takut. Kalau orang tidak punya rasa takut, seperti apa dia? Tadi dibahas di depan tadi, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi sepi pamrih, tidak punya pamrih apa-apa. Apa yang dikerjakan itu semua ikhlas. Orang itu kalau berkata, berbuat ikhlas lillahi ta'ala, itu ucapannya sama perbuatannya lebih kuat, lebih powerful. Orang tanpa ikhlas maka sia-sia, percuma, jeripayahnya tidak ada artinya. Tidak bisa dinikmati di dunia, apalagi di akhirat nanti. Sepi pamrih tapi ajri. Ulangi ya. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa, terima mawi pasrah, sepi pamrih tapi ajri. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tapi ajri. Sekarang refrennya. Langgeng tanpa susah, tanpa senang. Langgeng tanpa susah, tanpa senang. Pilih mana? Tanpa susah atau tanpa senang? Orang hidup tuh enak mana? Tanpa susah atau tanpa senang? Ini wajah-wajah yang kelihatannya tanpa senang ini. Pilih mana kira-kira? Tanpa susah, tanpa susah. Kebanyakan orang pasti akan pilih tanpa susah. Berarti hidupnya selalu senang. Sekarang pertanyaan gini, ada enggak orang yang hidupnya senang terus malah jadi orang sombong? Ada enggak? Ada. Hadir enggak di sini? Jadi orang juga senang itu bisa buat sombong. Sombong. Terus bisa enggak orang yang senang terus hidupnya
terpenuhi semua kebutuhannya, dia bisa lupa sama Allah. Bisa enggak lupa sama Allah? Orang itu. Kemudian tanpa senang. Orang yang tanpa senang berarti hidupnya susah terus. Ada enggak orang yang diberi susah malah jadi insaf, malah jadi sadar? Ada enggak? Ada. Orang yang dapat kesusahan malah dia kembali kepada Allah, malah dia menjadi orang yang lebih bijaksana, lebih bisa merasakan perasaannya orang. Oke. Jadi yang bagus yang mana? Tanpa seneng apa tanpa susah? Kalau gitu yang bagus yang mana? Tetap tanpa susah ya, tetap tanpa susah. Jadi maksudnya gini. Kalau susah ya, kalau kita lagi susah jangan terlalu susah, sewajarnya. Kalau senang juga jangan keterlaluan, karena akibatnya seperti tadi. Jadi ada resep ya, ada. Karena dua-dua ini terlalu susah itu ada gejolak emosinya juga. Terlalu senang juga ada gejolak emosinya juga. Yang bagus itu apa? Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Wah, kerendahannya. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Jadi yang bagus itu langgeng. Ndak susah, ndak seneng, ndak terlalu. Orang kok lagi susah itu ndak boleh membuat keputusan. Lagi susah langsung ngomong, saya ndak mau datang lagi ke Raudhah. Di situ orangnya rame-rame, anaknya rame-rame, anak kecil rame-rame, pusing saya. Sudah ngomong gitu, terlanjur ngomong gitu, ternyata malam Sabtu ndak datang, kesepian di rumah. Biasanya datang. Jadi orang kok lagi susah, saya tidak mau berteman sama dia lagi, percuma, ini orang selalu bikin kecewa. Orang kalau lagi susah pokoknya tidak boleh bikin janji, saya tidak mau gini, tidak boleh. Ya. Setiap kali kita dalam keadaan susah, tidak boleh membuat keputusan, bukan janji. Tidak boleh membuat keputusan penting. Jadi keputusan yang penting tidak boleh dibuat dalam keadaan manusia stres, susah, tidak boleh. Kalau lagi senang ya, kan tadi kan tanpa susah, berarti hidupnya senang. Kalau lagi senang tidak boleh membuat janji. Orang kalau lagi senang jangan buat janji. Nanti biasanya kalau lagi senang itu, oh ya beres, nanti saya bantu, nanti saya datang. Begitu orangnya temannya pergi, dia baru mikir, astagfirullah, saya tanggal gitu kan sudah janji sama orang. Saya kan ini kan saya mesti punya perlu juga nih, duit ini kan mau saya pakai buat ini. Nah, jadi tapi kalau orang itu memposisikan diri selalu tidak berlebihan ya, kan yang paling bagus itu khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang di tengah. Jadi kita kalau orang itu selalu bisa di tengah, tidak keterlaluan ya. Kalau senang tidak keterlaluan, kalau lagi benci juga tidak boleh keterlaluan. Itu dia biasanya selamat. Orang seperti ini selamat, biasanya hatinya itu tenang. Hati tenang, hatinya tumak ninah. Hatinya bisa tumak ninah, atau hatinya bisa sakinah, atau hatinya bisa mutmainnah. Itu kalau orang Islam itu yang paling bagus, yaitu hatinya selalu dalam keadaan tenang. Itulah sebabnya kita disuruh merawat, memperhatikan hati seperti kita menjaga bulu mata kita, mata kita. Kemudian anteng manteng. Keadaan diri kita ini anteng manteng. Manteng itu apa bahasa Indonesianya? Manteng. Ayo, siapa yang bisa? Fokus. Ada yang bilang fokus. Apa lagi? Ada yang bilang mantap, Mbak. Anteng manteng, sugeng jeneng. Sugeng jeneng itu namanya harum. Ini seperti doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah ya Allah namaku ini sebutan yang baik. Namaku ini harum untuk
orang-orang yang datang nanti. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin, yaitu umat yang datang berikutnya, jadikanlah namaku ini harum. Kita kepengen enggak meninggalkan dunia dengan nama harum? Atau mau dikenang cuma gini aja, fulan meninggal tanggal sekian, selesai, tidak ada yang mengenang. Nah, rugi ya. Kita kepengen dikenang, kemudian didoakan. Setiap orang pasti mengingat itu. Dan Nabi Ibrahim itu doanya terkabul enggak? Terkabul. Kita mengenang Nabi Ibrahim setiap hari berapa kali? 5 kali. Waktu sholat di tahiyat akhir. Nah, kemudian setiap tahun juga kita mengenang semua tentang Nabi Ibrahim, yaitu waktu kita melaksanakan ibadah haji.